Selamat sore kawan-kawan, Bang Kang Ubed dan teman-teman sekalian. Namaku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan Kang Ubed dan kawan-kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor satu itu adalah kekuasaan. Baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa, nomor satu itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang Raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak. Apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Jadi kalau teman-teman tahu, BLT sekarang itu dimasifkan kembali dari bulan Maret ke Mei, September ke November, dan nanti Januari sampai Juni itu akan ada BLT besar-besaran. Buat apa? Buat pemilu. Ya, diperpanjang ya. Diperpanjang, tadinya Bang. Tadinya sampai bulan Maret saja. Maret. Ya. Jadi artinya sebenarnya gini, kita bisa juga menduga berarti mereka sebenarnya nggak mungkin menang 1 putaran, berarti 2 putaran karena bulan Juni. Itu kabar baiknya begitu ya. Karena justru mereka dengan segala infrastruktur yang ada, mereka pun nggak pede untuk menang. Nah, setelah kita tahu pola pikir Jokowi ini seperti apa, dia adalah Raja Jawa, dia adalah Machiavelli Jawa, sehingga kita bisa mengcounter itu. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar apa tadi kata jijik lah. Karena apa? Dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda, bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbangkan. Entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dipilih oleh presiden. Buat siapa itu? Buat rahanya Jokowi lagi. Nah ini menjadi tadi saya rasa ini menjadi momentum tepat buat kita. Kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya karena secara sistem dan politik, secara ideologis mereka merusak sistem demokrasi kita.